Pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran, jalur Pantura Kendal mulai ramai. Apalagi ada one way di jalan tol mulai dari Sipali hingga GT Tol Kalikangkung, sehingga jalur Pantura mulai ramai. Untuk mengetahui kondisi di jalur Pantura Kendal, kami telah terhubung dengan jurnalis Lingkar TV Wahyudi. Selamat sore Wahyudi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura Kendal? Apakah mulai ada peningkatan, Wahyudi? Ada di exit tol Leri yang mana Hamin 4 lintas yang Kendal mulai ada peningkatan. Namun demikian karena ada jalur one way yang ada di tol sehingga jalur Pantura dari arah Solo ke Jakarta lebih ramai. Namun dari Jakarta ke Solo sudah mulai ramai lancar. Baik Wahyudi, kemudian ada berapa titik kemacetan arus lalu lintas setelah dilakukan one way di jalan tol, Wahyudi? Ya, di sini ada satu titik kemacetan yang berdasarkan pantauan kami hari ini, yang mana berada di Pasar Kepiring, yang mana di situ ada pasar tumpah, sehingga banyak lalu lalang warga yang mau ke pasar maupun keluar dari pasar, sehingga mengakibatkan kemacetan yang panjang. Sekitar 1 kilo dari Pasar Kepiring ke arah timur itu macet, dari arah timur macet, kemudian yang dari arah barat ramai lancar. Kami juga tadi sempat ke beberapa pos PAM Polres Kendal. Berdasarkan pantauan kami, masing-masing pos sudah ada petugasnya dan mereka juga bergabung dengan tim kesehatan maupun Polres, TNI, Polri. Kemudian di sana juga ada anak-anak pramuka yang ikut menjaga. Tadi juga dari Kepala Pos PAM Meleri, itu Agus Supriyadi mengatakan bahwa mulai hari ini mulai ada peningkatan karena dengan adanya one way yang dimulai tanggal Jumat tanggal pukul 00.00 tadi malam ke arah timur semua, sehingga jalur Pantura ada peningkatan. Berikut petikan dari Kapolsek Meleri, Ibtu Agus Supriyadi. Meleri ya, di Pantura Meleri, baik arah kota maupun arah lingkar sampai saat ini masih terpantau lancar dan arusnya tidak untuk hari ini tadi pagi ada satu kecelakaan lantas antara sepeda motor dengan kendaraan roda 4. Ya, untuk saat ini setelah diberlakukannya one way dari mulai tadi malam pukul 21.00 dari KM 72 Cipali, terpantau untuk Pantura sudah mulai sedikit ada kenaikan, tapi secara umum masih cukup kondusif, masih lancar. Terima kasih. Jadi disampaikan pada pemudik semuanya, terutama yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke tempat tujuan masing-masing, bahwa di wilayah Kabupaten Kendal sudah disiapkan rest area di belakang pos terpadu yang ada di lokasi Terminal Baurso, dan disampaikan kepada pemudik silakan bisa memanfaatkan waktunya untuk istirahat, dan bila mana nanti perlu akan dilakukan pengawalan dari tempat rest area pos terpadu Baurso nanti ke arah perbatasan Semarang. Baik Wahyudi, apakah ada petugas yang sudah standby di titik rawan kemacetan, Wahyudi? Berdasarkan pantauan kami tadi berada di Pasar Tumpah Kepiring, di sana petugas tidak nampak di luar, sehingga warga yang akan menyeberang jalan juga merasa kesulitan. Ada beberapa petugas tapi namun hanya melihat saja, dan ada satu petugas dari Dishub yang mau menyeberangkan warga dari Pasar Kepiring yang mau masuk maupun yang keluar dari Pasar Kepiring. Dan Kapolsek Meleri juga begitu pada seluruh pengguna jalan, karena hari ini kan awal puncak mudik Lebaran tahun 2024. Bagi pengendara yang nanti kecapean atau lelah bisa istirahat lebih dahulu, dan jangan lupa selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
Terima kasih Wahyu di atas informasi langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, masih seputar pantauan arus mudik pemirsa. Seiring debut jelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Kembang Joyo Kabupaten Pati diprediksi melonjak pada hari Sabtu 6 April 2024. Untuk mengetahui perkembangan arus mudik, kami telah terhubung dengan jurnalis Lingkar TV Mutia Parasti yang akan melaporkan langsung dari Terminal Kembang Joyo Pati.
Selamat sore Mutia, bisa Anda gambarkan pantauan arus mudik di Terminal Kembang Joyo Mutia? Apakah sudah ramai pemudik atau sebaliknya Mutia? Selamat sore Puji dan juga pemirsa, pantauan mudik di Terminal Kembang terpantau ramai sejak hari Selatan sejak arus mudik, terutama di Terminal Kembang Joyo Kabupaten Aceh. Di belakang saya ini sudah terjadi rapi yang untuk para pemudik yang jatuh dan wilayah Jabodetabek maupun dari Surabaya. Nah, para pemudik juga yang datang juga memenuhi loket-loket yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Untuk bus ingat pada sore hari pukul 5 ini akan mulai berangkat ke tujuan masing yang Jabodetabek maupun ke Surabaya. Hanya itu dari masyarakat atau para petugas yang ada di ini sudah nampak atau pada hari ini sudah nampak keramaian dari para pemudik yang datang maupun berangkat ke sini. Dan untuk diketahui masyarakat ini datang bawa barang-barang bawaan yang dibawa dari kota asal ataupun tujuan. Diharapkan para pemudik ini dapat berhati-hati dan juga dan diprediksi nantinya pada hari ini dan besok kan terminal Kabupaten Aceh masih ramai dan didatangi oleh para pemudik. Dan diprediksi juga nanti malam peserta mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Perhubungan malam akan tiba di Kabupaten Pati malam nanti yang setelah kemarin pada Jumat pagi hari diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Mutia, kemudian berapa armada yang disiagakan petugas Dinas Perhubungan untuk mengangkut para pemudik Mutia? Terkait armada yang telah disediakan oleh Dinas AKBP sendiri dapat dan yang lain yang berada di Terminal Kembang Joyo ini, dan di belakang saya ini sudah banyak. Dan demikian para pemudik di main nanti sudah berangkat ke tujuan ya Jabodetabek maupun Surabaya. Dan demikian pada saat ini masih terhambat dikarenakan terjadi kemacetan pada sore hari ini. Momentum mudik Lebaran kali ini akan ada lonjakan jumlah pemudik dibandingkan dengan tahun lalu, Mutia. Baik, terkait jumlah sama dengan tahun lalu 30%. Ini dikarenakan para masyarakat ini lebih kan pribadi. Demikian dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sendiri telah menyediakan armada sekaligus fasilitas yang memadai terutama di Terminal Kembang Joyo Pati. Di antaranya kemarin telah dilakukan perbaikan rambu, kemudian perbaikan fasilitas musola, kemudian kamar mandi, dan juga menyiapkan alternatif lain di mana di Terminal Kembang Joyo nanti dipadati oleh parkiran kendaraan pribadi yang dititipkan oleh para pemudik di terminal, yakni menyiapkan di depan tempat parkir di depan radio Harris yang berada di depan stasiun. Dan dari pihak Dinas Perhubungan ini mengimbau para pemudik supaya hati-hati dan menjaga kesehatan selama berada di transportasi maupun dalam perjalanan mudik, dan juga barang bawaan milik pemudik, dan diharapkan para pemudik ini membawa barangnya sehingga tidak tercecer ketika di perjalanan maupun tiba di stasiun. Terima kasih Mutia atas informasi langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemirsa masih di pantauan arus mudik lebaran 2024. Setelah tadi kita sudah melihat kondisi arus mudik di Kendal dan di Kabupaten Pati, kali ini kita akan bergeser ke Kaliori Rembang bersama Vicky Rio. Vicky, bagaimana situasi terkini di Kaliori Rembang? Vicky. Terima kasih. Hari ini kami sudah berada di Kaliori Rembang, tepatnya di Desa Tasoejo, di mana saat ini arus lalu lintas masih terlihat penuh dari pemudik. Dari pantauan saat ini Kaliori masih akan
jarang yang melewati di Pantura Kaliori Rembang ini. Mulai dari Kaliori hingga Rembang masih lenggang, kemudian dimungkinkan hari Senin baru mulai ramai di Pantura Kaliori ini. Baik Vicky, karena ini sudah mendekati malam, bagaimana penerangan jalan di Kaliori Rembang, Vicky? Oke, kalau untuk penerangan jalan di Kaliori Rembang sendiri, mulai dari Desa Tambarjo setelah pom bensin Kaliori itu masih gelap gulita untuk hari ini. Lagi Desa Tasik juga masih murah untuk Desa Tasik juga mau masuk ke Kota Rembang. Untuk para pemudik diharapkan malam hari melewati jalur Pantura Kaliori Rembang ini di Desa Tasik tepatnya. Dan bahkan pos polisi pun tidak ada di kecamatan Kaliori ini. Mulai ada pos polisi ketika sudah masuk di alun-alun Kota Rembang. Begitu Bu. Vicky, untuk kondisi jalan di Kaliori Rembang saat ini seperti apa, Vicky, menjelang arus mudik? Untuk jalan Papua sendiri di Jalan Kaliori Rembang ini, meskipun kemarin beberapa bulan yang lalu, sudah ada perbaikan di titik tertentu di jalan. Namun tepatnya di Desa Tasik ini yang lihat di sini masih beberapa tempat gelombang yang menurut saya cukup membahayakan di situ. Dan sudah minim penerangan juga banyak yang berlubang di sini. Untuk para pemudik yang melewati malam hari itu harus waspada sekali. Terima kasih, Bu. Terakhir Vicky, bagaimana imbauan untuk pemudik yang melakukan perjalanan mudik di malam hari ini, Vicky? Untuk para pemudik, terlebih para pemudik yang menggunakan sepeda motor roda 2, dihimbau untuk harus tetap berhati-hati jika melewati jalan Pantura Kaliori Rembang. Selain minimnya penerangan di sini, masih terdapat beberapa lubang yang mungkin cukup membahayakan. Baik itu dari Semarang menuju Surabaya ataupun Surabaya menuju ke Semarang. Jika ingin beristirahat, kita sudah masuk ke Kota Rembang. Maka di rest area di Kota Rembang di alun-alun Rembang. Baik Vicky, terima kasih atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.